Selamat datang. Assalamualaikum. Walau lagi Ramadan gini lu selamat datang. Oh iya, kita lagi masuk bulan puasa ya. Assalamualaikum. Oh iya, assalamualaikum Gila, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita tag hari keberapa? kita tag hari ke-5 ya? Enggak, maksudnya hari keberapa puasa kita nge-tag nih? Hari keempat. Hari keempat puasa ya? puasa. Oh, berarti wajar lah ya kita rada-rada enggak, karena kita tagnya siang. Nah, iya. Emang lu puasa? Gimana ya, Jit? Gue kalau ngomong puasa tuh rada-rada gimana gitu, Mama Jit. Kita mau bahas apa, Jit? Kita bahas apa kita? Oh iya. Kita mau bahas apa nih, Jit? Hari ini, Jit? Nah, jadi kita Kembali lagi ke segmennya Majid. Iya. Yoi. Jadi kita di sini tetap pada segmen bucin, Bucin belajar apa untuk tuh? mencinta. Asik. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang cara mengatasi hubungan yang toksik. Jadi gimana, Jit? Lu langsung aja, gak usah nanya-nanya. Lu langsung aja. Ini konten gue banget aja. Lu langsung aja, gak usah nanya-nanya. Lu cerita aja mendingan gitu. Gak apa-apa, 12 menit. Ya kan? Ya kan, kontennya berapa menit mas video ini, mas? Gila. Oke, jadi teman-teman yang udah ngeklik video ini jangan lupa buat nonton video yang kemarin, karena video yang kemarin itu kita ada ngebahas tentang Balikan. Jadi menurut lo hubungan yang toksik tuh kayak gimana, definisi toksik? menurut gua hubungan yang toksik. Menurut gua hubungan yang toksik itu hubungan yang udah terlanjur apa ya? Lu mau ngelakuin apapun Lanjur bego ya? Kayak lu mau ngelakuin apapun tuh sering kali malah jadi berantem ujung-ujungnya gitu. Itu menurut gue. Atau apa aja yang dibahas sama seorang pasangan gitu. Misalkan lagi ngobrol gitu. Jadi obrolannya itu udah nggak enak gitu menurut gue. Toxic. Ini menurut gue nih udah nih. Kalau menurut gue sih, kalau toxic tuh kayak apa ya? Toxic tuh sebenarnya nggak ada kecocokan, anjir. Iya, itu aja sih. Udah nggak ada kecocokan lagi kalau menurut gue gitu. Dalam arti Ya udah ada kecocokan dalam segi berpikir, dalam apapun itu. ya, Jadi kalau segi berpikir mungkin iya gue setuju. Karena menurut gue hubungan yang toksik itu bukan hubungan yang apa ya, bukan pasangannya yang gak cocok sih. apa yang nggak cocok? Tapi apa yang nggak cocok? Yang gak cocok ya itu pemikirannya mereka masing-masing. Karena udah mulai egois masing-masing gitu. Oke. Tapi kalau ngomongin toksik nih, lo kan udah ngomongin toksik ya kan? Nah, Ya kan? Pasti lu kan kalau dalam hubungan lu udah sama-sama sayang kan. Tapi begitu lu realize kalau hubungan lu toxic nih, apa yang lu lakuin tuh buat nge-recover itu gitu. oh. Jadi kita mungkin hari ini ngebahasnya gini aja ya, apa namanya, gimana cara memperbaiki hubungan yang toksik. Asik. Kalau menurut gua, kalau ini gua buka dulu ya. Tapi gue sebelum itu gue mau nanya deh, pernah gak lu ngerasain hubungan yang toksik gitu? Gua nggak pernah ngerasain hubungan yang toksik pada saat gua berhubungan. Oke. Tapi begitu gue putus, gue baru ngerasain kalau hubungan gue toksik, anjing. Puasa. Jadi lu berdua tuh harus sama-sama nyadar gitu. Lu berdua tuh harus sama-sama komunikasi kalau kayaknya hubungan kita udah mulai toksik deh gitu. Jadi lu realize nih, lu menyadari kalau hubungan lu udah sama-sama toksik, dari kedua belah pihak udah sama-sama gak enak. Gimana keputusan ke depannya gitu. Dan lu berdua harus mengakui itu ya. Iyalah. Soalnya kalau menurut gue gini nih. Hubungan toksik itu nggak bisa di disclaimer sama satu pihak. Kalau misalnya kita berdua pacaran nih ya kan. Misalnya aja nih, ya kan. Misalnya aja nih kita berdua pacaran ya kan. Kalau gue nganggap itu gue toksik, gue geli deh. nah ya udah, misalkan gue sama pacar lu pacaran nih. Ya enggak Ya, gitu. gimana? Gue ngomongin gimana? Gitu. Oke, gue ya sama aja. Pamungkas. Ya enggak, misalkan kok kayak gitu, satu orang udah ngerasa itu toksik ya, berarti dua-duanya memang udah toksik, ngerti enggak lu? Iya. Kayak gitu. Jadi kan hubungan tuh kan sama-sama berhubungan. Kalau menurut lu gimana tuh? Kalau menurut gue sih, kalau saat lu udah sadar gitu kalau hubungan lu udah toksik, lu nggak selalu kayak nyalahin ke pasangan lu gitu loh. Terus nyalain ke siapa? Nggak nyalain ke siapa-siapa. Misalkan gue sama Pamungkas nih berantem gitu kan. Nah gue nggak selalu nyalahin kesalahannya dia gitu. Karena menurut gue saat gue udah mulai toksik, saat hubungan udah mulai toksik, itu masing-masing dari kita
bakal munculin egoisnya sendiri gitu buat nyalahin pasangan kita. Nah, menurut gua ya lu masing-masing harus udah mulai introspeksi diri bahwa kesalahan ini bukan milik lu pribadi. Iya, tadi atau pasangan sendiri. searah kan sama omongan gue Iya. tadi kan. Nah, kesinambungan. iya benar. Next stepnya sih kalau menurut gue, lu ini nggak sih apa namanya kayak lu tuh harus setelah bener sih kayak lu tadi. Jadi ini kita buatnya kayak step-step gitu ya. Jadi setelah yang tadi gue bilangin, lo yang bilangin, menurut gue next stepnya adalah kayak lu tuh harus sama-sama komit untuk ngelakuin perubahan gitu. Lu ngelakuin perubahan untuk hubungan lo ke depannya. Jadi kan setelah lo omongin, setelah lo introspeksi diri apa yang kurang-kurang gitu. Iya. Nah kan bisa dua kemungkinan kan ya, kayak lo udah gak tahan sama hubungan toksik lo sama yang lo pengen berubah. Kalau lo pengen berubah ya lo harus komit sama perubahan lo itu. Karena kalau nggak komit ya akan sama aja kayak balikan gak sih? Jatuhnya sih. Ya kan maksudnya iniannya lo apa namanya? Rasanya itu kayak misalkan lo udah hubungan toksik nih, lo baru ngomong ke dia terus kalau lo udah gak ada komit lagi, ya lo balik dong ke hubungan lo yang toksik. Iya betul. Ya, karena kan? menurut gua apa ya, saat lo udah introspeksi dan lo komit untuk berbuat, ucapan maaf itu nggak cukup gitu, nggak cukup untuk memperbaiki. Karena menurut gua ada ucapan maaf, ada juga kesempatan untuk nggak ngelakuin hal yang sama lagi gitu. Iya. Kalau menurut gue sih yang penting act-nya sih. Apa namanya action lo nya tuh gimana? Jangan cuma ngomong doang gitu. Kalau dalam hubungan tuh, karena hubungan ya lo yang jalanin berdua gitu. Nah, jadi kalau nggak ada dari kedua pihak, dan teman-teman juga perlu tahu nih, mungkin tips yang selanjutnya itu kayak saat lu udah komit untuk sama-sama ngelakuin hal yang sama gitu, lu lu harus ingat bahwa memperbaiki hubungan yang udah toksik itu nggak bisa secara instan gitu. Iya. Perlu waktu. Karena yang instan tuh mie aja butuh waktu anjir. Oh iya, buat bikin ya. Bener ya. Anda mie aja bener sebenarnya nggak instan banget ya mie ya. Asli. Kalau dibuka langsung mie gitu ya kan tuh baru instan ya. Bener juga tuh. Ada nggak sih mie kayak gitu? Nanti kita buat Jit. Anak ekonomi kan? Iya. Anak ekonomi. Anjir. Karena menurut gue ya gitu, Fli. Hubungan yang udah terlanjur toksik tuh nggak bisa secara instan kayak berubah. Iya, tahu. Ya lu butuh proses juga untuk segala sesuatu. Nah, terakhir nih. Kayak biasa kita di konten-konten bucin lo ini. Kata-kata terakhir lo apa tuh, Jit? Sebelum lo ini. Kata-kata terakhir gue ya. Sebenarnya hubungan yang toksik itu bisa dibilang wajar nggak wajar sih. Karena pasti setiap hubungan itu ada masanya gitu. Cuman kalau misalkan kalian berdua bisa mengatasi hal tersebut, hal toksik itu bisa lu hindarin tuh, dengan cara apa? Dengan cara yang udah gue sebutin tadi berdua sama Rafli. Ini kalau dari gue, buat ngindarin hubungan toksik itu pilihan ada di kalian dari awal kalian memulai hubungan. Jadi kalau menurut gue, lu cari pasangan yang selevel itu bener, Jit. Karena gini, apa sih artinya toksik gitu? Toksik itu kan ibaratnya, menurut gue toksik itu paradoks juga gitu. Nah, kenapa gue bilang hubungan itu harus cari yang selevel, harus cari yang lo sama-sama ngertiin satu sama lain? Karena lu ingat kata-kata gue ya, karena obat pun kalau di tengah-tengah racun itu toksik buat racunnya. Iya, malah memicu. Ngerti gak lo? Nah, jadi bukan gitu maksud gue. Jadi gini nih, misalnya nih, ada racun di tengah-tengah penetralisir, ya kan? Nah, racunnya ini toksik, ya kan? Karena racun ini minus sendiri kan. Tapi ketika lo ada di lingkungan yang minus, lo plus sendiri, lo itu juga toksik di antara lingkungan yang minus. Nah, jadi paradoks. Jadi kalau menurut gue, lo cari orang yang mau lo jadi pasangan itu yang selevel, yang segitu. Jadi
Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video ini, dan jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe. dan buat teman-teman yang mau curhat sama kita. Iya. Oke, guys. Oke guys, sampai situ aja. Oke. Jangan lupa buat teman-teman puasa, Buat teman-teman yang puasa berpuasa, teman-teman puasa. Oke. Tetap semangat. Close the door. Asik. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.